Tadi aku denger nih Mbak Emi, ada tahun ini digital marketing spesialis. Tapi kalau tahun lalu kalau aku tidak salah namanya hanya digital marketing. Nah itu sebenarnya ada beda atau sebenarnya sama nggak sih Mbak? Cukup berbeda. Untuk yang digital spesialis yang entry level itu tetap kita buka tahun ini, tapi kita sediakan juga yang digital marketing spesialis. Dan ini termasuk tema yang juga menawarkan hingga ke penempatan kerja. Hai Talkers, apa kabar semua? Gak bosan, aku selalu mendoakan untuk seluruh DJers dan Talkers dalam keadaan sehat, terutama di era pandemi COVID-19 saat ini. Dan gak lupa juga, aku informasikan untuk segala proses pengambilan gambar dan suara hari ini telah mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kalian selama ini Talkers atau DJers merasa tema pelatihan yang dibuka di Digital Talent Scholarship 2021 belum mengakomodir kebutuhan kalian, nah tenang aja nih, pas banget hari ini kita akan ngobrol dengan Ketua Pokja dari Tematik Academy. Ada salah satu fakta menarik terkait tentang Tematik Academy, yaitu terkait dengan kurikulumnya. Kurikulum yang telah disusun telah disesuaikan oleh kebutuhan industri. Tidak hanya ilmu yang sifatnya spesifik, namun Tematik Academy di beberapa tema pelatihannya juga menawarkan pengalaman bekerja dalam program pemagangan yang bekerja sama langsung dengan industri mitra. Halo Mbak Emi, apa kabar Mbak Emi? Halo Arla, kabar baik. Halo Halo. Talkers. Halo DJers juga Mbak, disapa Oke, DJers. halo DJers. Lagi sibuk apa nih Mbak Emi saat ini? Bersama tim tentu lagi sibuk mempersiapkan pelatihan-pelatihan yang bermutu untuk DJers semua. Luar biasa sekali. Nah, ngomongin pelatihan tentang bermutu nih Mbak ya. Kalau kita mau membahas tentang Tematik Academy, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke media sosial dari DTS. Pertanyaan paling mendasar ialah apa sih yang membedakan Tematik Academy dengan akademi lainnya yang ada di DTS 2021? Oke, kalau tematik akademi itu kata kuncinya adalah segmented dan juga spesifik. Jadi kita memperuntukkan pada kalangan tertentu atau juga industri atau sektor tertentu. Jadi output pelatihannya itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan industri yang kita sasar atau kalangan yang kita sasar. Oke, aku udah lihat nih, aku kan ya follow banget nih ya, medsos dari Digital Talent Scholarship udah ada nih, trailer-trailer tentang pembukaan Tematik Academy. Nah kalau boleh tahu nanti Tematik Academy temanya apa aja nih yang akan dibuka nih Mbak? Oke, untuk tema, semua akademi di DTS itu terus menambah pilihan-pilihan tema pelatihan yang ditawarkan supaya makin beragam dan banyak pilihan yang bisa diikuti oleh DJers. Nah, begitu juga di Tematik Academy di tahun 2020 itu hanya 5 tema pelatihan. Tapi tahun ini kita ingin menawarkan hingga ke 12 tema pelatihan, Arla. Kalau boleh disebutkan ada pertama AI, ini untuk berbagai kalangan kita siapkan AI untuk instruktur, ada AI praktis membangun chatbot, dan juga AI untuk tenaga kerja. Yang kedua, digital marketing, baik yang entry level maupun yang spesialis. Yang ketiga, IT untuk perbankan. Keempat, ada big data for social science. Yang kelima, IT untuk pekerja migran. Keenam, ada IT untuk kalangan disabilitas. Yang ketujuh, digital media journalism. Yang kedelapan, ada content creator. Kesembilan, cyber security specialist. Yang kesepuluh, digital forensik. Dan yang kesebelas nanti ada tentang digital connectivity, open run. Dan ada juga yang Scrum Master. Nah, di antara 12 tema pelatihan ini, 3 di antaranya sudah ready untuk dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu di bulan April. Yaitu yang pelatihan IT untuk pekerja migran, cuman ini segmented, jadi tidak terbuka untuk umum. Dan yang terbuka untuk umum ada 2 tema pelatihan, yaitu AI chatbot development dan juga ya digital marketing specialist. Dari 5 ke 12 tema pelatihan itu lebih dari 2 kali lipat dari tahun ini. Itu menandakan antusiasme dari mitra dan juga peserta pasti tinggi sekali gitu ya Mbak Emi. Berkaca dari tahun 2020 ke tahun 2021, boleh diceritain nggak sih Mbak kepada para talkers dan DJers yang nonton dan mendengarkan, akan bentuk pelatihannya seperti apa sih? Apakah sama dengan tahun 2020 gitu berbentuk online, ataukah nanti juga akan dilaksanakan secara offline?
Oke, untuk bentuk pelatihannya memang secara umum masih online karena kondisi. Jadi nanti ada yang self-paced learning ditambah mentoring melalui live session dan juga ada diskusi dalam grup-grup kelas. Tapi ada 2 tema yang memang butuh pembelajaran secara langsung. Kami usahakan bisa offline, yaitu yang untuk ex-pekerja migran dan juga untuk yang kalangan disabilitas. Luar biasa sekali, bahkan untuk kalangan disabilitas tetap menjadi concern dari Kominfo ya Mbak, dan Betul. khususnya pelatihan dari Digital Talent Scholarship. Nah, Mbak Emi boleh dikasih bocoran sedikit nggak sih Mbak, sebenarnya tematik akademi 2021 ini akan menggandeng mitranya siapa aja nih? Nah, kita sudah pilihkan lembaga-lembaga pelatihan yang kredibel untuk DGR semua dan juga kita juga menggandeng komunitas di bidangnya. Tadi ada komunitas, Ada lembaga ada lembaga pelatihan. pelatihan juga. Ini lengkap banget, ini paket lengkap banget ya untuk tematik akademi. Nah, Mbak, tadi kan aku juga sudah mention di awal kalau ada peserta yang mau mendapatkan pengalaman bekerja gitu ya. Salah satunya mungkin melalui program pemagangan yang diadakan oleh tematik akademi. Nah, apakah selain itu ada benefit lain yang bisa didapatkan dari para peserta ketika mengikuti program tematik akademi? Selain sertifikat kelulusan tentunya, peserta juga akan mengerjakan use case atau mini project di akhir pelatihan yang tentunya ini dapat menambah portofolio dari Betul. peserta. Dan di beberapa tema ada kesempatan untuk disalurkan hingga bekerja atau magang, Arla. Jadi memang dari awal hulu sampai hilir gitu ya Mbak ya, diurusin semua nih ya sama tematik akademi, baik pelatihannya, dapat sertifikat juga, ikut-sertaan sampai dengan mengikuti program magang yang disediakan oleh mitra. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih pasti penasaran nih teman-teman ketika mendengar banyak sekali benefit yang akan didapatkan, kriteria pesertanya nih atau tematik akademi ini seperti apa sih Mbak? Kalau yang bisa ikut TA, persyaratan peserta untuk setiap tema itu akan berbeda-beda karena tergantung segmen dan target yang ingin disasar. Jadi pastikan DGers melihat detail persyaratan peserta sebelum mendaftar di setiap tema pelatihan yang ditawarkan. Nah, tadi udah di-mention banget nih sama Kak Pokja dari Tematik Akademi bahwa persyaratan dari tiap tema itu berbeda. Jadi penting banget para DJers dan talker sebelum mendaftar baca sampai habis semuanya syarat pesertanya yang ada di website digitalan.kominfo.go.id. Nanti lengkapnya ditaruh di bawah sini ya. Nah, Mbak Emi, dari 12 tema pelatihan, apakah ke-12-12-nya ini juga akan memberikan fasilitas untuk pemagangan ataukah hanya beberapa tema pelatihan saja nih Mbak yang membuka kesempatan untuk bisa magang? Beberapa tema aja, Arla. Oke. Jadi karena tujuan dari tema-tema pelatihan ini berbeda, ada yang memang sampai kita membantu mengurangi pengangguran, jadi artinya kita bantu dia sampai mendapatkan pekerjaan. Ada juga yang memang untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Jadi kalau memang dia sudah bekerja, kita fasilitasi juga dia supaya upskill sehingga dia bisa semakin produktif dalam menjalankan tugasnya. Berarti ini nggak semua tema pelatihan di Tematik Akademi yang menyediakan proses pemagangannya juga nih Mbak ya. Nah kalau boleh tahu dari tema-tema yang membuka pemagangan ada kriteria tertentu nggak sih Mbak atau persyaratan peserta untuk bisa diikutkan program pemagangan? Itu pertama tentu peserta harus mengikuti dan menyelesaikan lulus pelatihan tentunya, kemudian juga memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi yang ditetapkan industri. Nanti seleksi lebih kepada kesediaan dan komitmen peserta. Oke, jadi kalau ada 2 lolos itu sebenarnya bisa ikut langsung pemagangannya ya. Syaratnya cukup menyelesaikan dan juga mengikuti tahapan-tahapan yang memang ditetapkan oleh mitra industri ya Mbak ya. Betul sekali. Tadi aku dengerin Mbak Emi, ada tahun ini digital marketing specialist. Tapi kalau tahun lalu kalau aku tidak salah namanya hanya digital marketing. Nah itu sebenarnya ada beda atau sebenarnya sama nggak sih Mbak? Cukup berbeda. Untuk yang digital spesialis yang entry level itu tetap kita buka tahun ini, tapi kita sediakan juga yang digital marketing spesialis. Jadi itu lebih belajar lebih advance lagi technical dari digital marketing. Dan itu ada 3 peminatan. Ada social media marketing spesialis, e-commerce spesialis, dan juga SEO, SEM spesialis. Jadi teman-teman lebih belajar intens, lebih advance untuk technical skill di digital marketing ini. Dan ini termasuk tema yang juga menawarkan hingga ke penempatan kerja.
Oke, jadi digital marketing adalah satu tema yang menawarkan untuk penempatan kerja atau kesempatan pengalaman bekerja ya Mbak Emi. Nah Mbak Emi, tadi di awal sempat menyinggung bahwa akan ada 3 tema pelatihan yang akan dibuka pada bulan April ini. Boleh dijelasin nggak sih Mbak sebenarnya apa sih tema pelatihan ini yang akan dibuka di bulan April? Yang saya akan jelaskan yang 2 tema saja ya, karena yang Oke. terbuka untuk umum. Yang Oke. pertama yang AI chatbot development dan juga digital marketing specialist. Yang AI chatbot development ini sangat menarik karena memang aplikasi chatbot itu sekarang banyak digunakan untuk menggantikan customer service ya, first Admin. respon ya, Heeh. supaya responnya cepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Semua industri banyak yang sudah beralih ke chatbot sehingga kita mempelajari ini sangat bermanfaat sekali. Dan juga untuk digital marketing ini termasuk lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Sehingga outputnya adalah peserta diharapkan dapat menjadi digital marketer handal yang dapat bekerja di industri. Dan pengajarnya juga nanti adalah praktisi langsung dari marketplace dan digital marketer lainnya. Menarik sekali, penuh sekali dengan ilmu dan pastinya nanti akan memberikan banyak sekali pengalaman bagi para peserta dari Tematik Academy. Terakhir Mbak Emi, adakah yang ingin disampaikan kepada para calon peserta Tematik Academy terkait mungkin dengan detail pelatihan, cara pendaftaran, tanggal-tanggal penting dari Tematik Academy ini yang sementara sudah ada informasinya seperti apa nih Mbak Emi? Oke, jadi di Gears biasanya pendaftaran tematik akademi ini sayangnya tidak terlalu panjang. Jadi untuk yang batch pertama kita akan buka di 5 April dan itu durasinya hanya sekitar 1 minggu. Jadi teman-teman bisa bersiap dari sekarang, 5 April dibuka pendaftarannya, langsung mendaftar karena waktunya hanya terbatas. Dan nanti untuk batch berikutnya kami rencanakan dilaksanakan setelah Lebaran. Terima kasih kepada Mbak Emi untuk kesediaan waktunya untuk sharing kepada Talkers dan DJers terkait tentang Tematik Sama-sama. Academy. Jangan lupa para Talkers dan DJers untuk follow Talent Talks Podcast di Spotify dan follow akun media sosial resmi kami di bawah ini. Akhir kata, stay safe and stay healthy always, DJers. Dadah!